kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tahu bahwa hidup kita menikmati segala yang tidak mungkin menjadi mungkin itu hanya ada di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita butuh Tuhan, karena ketika Tuhan ada di dalam kita, maka kita nikmati sesuatu kebahagiaan sekalipun dunia tidak dapat memberikan itu kepada kita, tetapi di dalam Tuhan secara gratis Tuhan berikan itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oke baik, puji Tuhan, firman Tuhan yang singkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat satu pujian dan setiamu, amin, nyata di sepanjang hidupku, haleluya. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa kita, yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kita, memberikan buah untuk kemuliaan Tuhan, agar senantiasa roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak ujian, banyak masalah di dalam kehidupan kita, setiap hari firman ini akan mencari segala kerendahan hati dari merendahkan diri di hadapan hadiratmu Tuhan, menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu, karena pada saat ini anak Christopher Kain yang sedang sakit Tuhan, kita nyanyikan pilunya, asal percaya saja Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Yesus Kristus akan memulihkan Christopher Kain, keluarga ini kita ucapkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus menyembuhkan, asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Mari kita mengangkat tangan untuk Tuhan. haleluya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, Yesus yang berkuasa, Yesus yang bertolong Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, tolong Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, jangan Tuhan, jangan dalam nama Yesus, haleluya, Christopher Kain, dalam nama Yesus. 33 Masehi. Jadi ketika Tuhan Yesus mati dan dia bangkit naik ke surga, disitulah lahir gereja. Kita bisa baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47.
Nah, di situ gereja itu didirikan oleh Yesus Kristus. Orang Kristen itu mengalami tekanan demi tekanan. Tetapi apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja kita, termasuk 12 Rasul Yesus Kristus itu? Mereka berjuang, mereka tetap mewartakan Injil. Karena mereka tahu bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Ada seorang bapak gereja yang mati martir di 35 Masehi, namanya Stefanus. Ketika dia menghadapi persoalan demi persoalan, ketika dia mengalami tekanan demi tekanan, tetapi dia tidak mengingkar akan imannya. Mereka mengatakan, mana kau mau memilih? Memilih meninggalkan agama kepercayaan yang barumu itu, atau mengikuti kita? Apa dikatakan? Tetap dia mempertahankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dia mengikuti jalan salib. Begitu juga seorang Rasul Paulus, seorang yang tidak terhitung dalam keselamatan itu. Dia membantai orang Kristen, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertobat dan dia memberitakan Injil di mana-mana. Nah, sekarang mengapa gereja itu harus ditulis dalam bahasa Yunani? Karena waktu itu wilayah Yerusalem itu dikuasai oleh Roma Timur. Nah, disitulah hidup oleh bapak-bapak gereja kita. Selain mereka juga orang Ibrani, mereka harus menyesuaikan. Makanya mereka itu juga belajar bahasa Yunani. Karena di zaman Romawi itu, kalau orang tidak bisa berbahasa Yunani, agak susah Injil ini akan tersebar. Sehingga 1 Korintus 1 ayat 24 mengatakan, tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Yesus ini mempersatukan baik Yahudi maupun non-Yahudi. Injil ini harus tersebar. Sehingga apa? Mereka yang tidak mengenal akan keselamatan itu, ketika mereka melihat keselamatan itu, mereka masuk. Sehingga bapak-bapak gereja menulis tentang Injil itu dalam bahasa Yunani. Kita sebagai orang Kristen, ketika kita hidup di negara bebas ini, tentunya harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kehidupan kita ini memang bebas. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Roma 10 ayat 9 mengatakan, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Tetapi keselamatan itu harus dilakukan dengan takut dan gentar. Jangan perbuatan adalah sia-sia, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebagai orang Kristen, jadilah teladan, jadilah contoh di tengah-tengah masyarakat yang ada. Jangan kita sendiri bukan menjadi contoh. Karena apa? Kalau kita tidak menjadi contoh, percuma. Firman yang kita dengar, firman yang kita sudah tanamkan di hati, tetapi tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, nol. Tidak ada gunanya. Karena kita harus memberikan contoh. Jadilah teladan di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara. Karena orang ini semua basudara. Orang dukung program pemerintah. Orang harus menghormati antara satu dengan yang lain, tidak memandang aras. Coba lihat Tuhan Yesus waktu dia pelayanan. Waktu dia melayani, tidak pernah dia mau melihat suku, agama. Karena waktu itu kekristenan belum ada, masih ada agama Yahudi, ada agama-agama lain. Tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, Tuhan Yesus menunjukkan kebaikannya, menunjukkan kasihnya, sehingga orang melihat, oh ini jalan kebenaran itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus adalah sang firman yang hidup. Tidak ada jaminan keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita harus betul-betul pegang teguh. Kita harus apa? Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Baku-baku baik, baku-baku sayang, menghormati satu dengan yang lain. Jangan kita menganggap kita agama benar, tetapi kalau tidak ada perbuatan yang baik, tidak ada gunanya.
Jadilah teladan, kembali lagi, jadilah teladan, jadilah contoh, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan seperti pendeta Robi bilang. Orang jagat, orang baik hati. Menjadi pelayan Tuhan tidak gampang, bukan cuma berteriak di depan umum ini, tetapi dia harus melakukan yang baik. Tinggalkan kejahatan-kejahatan. Kalau misalnya pang itu tinggalkan semua. Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidupmu. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadilah buah-buah yang baik, buah-buah pertobatan. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia,